Mood, mohon. Acara akan kami mulai. Mohon kepada Bapak dan Ibu yang belum bisa bergabung, semoga segera bisa bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Sekolah SDIT Insan Mulia Wonosobo, yang kami hormati Bapak dan Ibu Wali Murid SDIT Insan Mulia Wonosobo, yang kami hormati seluruh Ustadz, Ustadzah, serta karyawan SDIT Insan Mulia Wonosobo. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, taufik hidayahnya, nikmat sehat, nikmat sempat. Ya, pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan acara sosialisasi program Adiwiyata Provinsi. Selawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga dengan ittiba sunnah-sunnahnya yang kedua tilawah, yang ketiga sambutan dan penyampaian sosialisasi adiwiyata, sedangkan acara yang keempat yaitu berwudu. Untuk acara pembukaan, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Quran. Ridhoillah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, tilawah atau pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Kanaya Novia Zahra. Kepada Mbak Kanaya, kami persilahkan. Nanya kelas berapa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashar wasyaf'i wal watar wal laili idza yasar hal fi dzalika qasamul lidhi hijar alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa samudal ladzina jabus saghra bil wad wa fir'auna dil autad alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al fasad fasabba alaihim rabbuka sawta adab inna rabbaka labil mirsad fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turata aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma idza til ardu dakkan wajah rabbuka was malaku saffan Kelas khusus takwid. yauma idin bi jahannama yauma idi yatadzakkaru
yatadakkarul insan wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fayawma idil la yu'adzibu adabahu ahad wa la yusiku wasaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati sadaqallahul adzim. Terima kasih Mbak Kanaya, Barakallah. Semoga dengan hafalan Al-Quran dari Mbak Kanaya tadi bisa membawa keberkahan pada acara kita pada pagi hari ini. Mbak Kanaya ini kelas 3 Abdullah, dia salah satu siswi yang ikut tahfidz akselerasi dan kalau tidak salah saat ini sudah sampai di juz 26. Semoga majelis kita atau acara kita pada pagi hari ini mendapat keberkahan dan diberi kelancaran oleh Allah dengan hafalan Al-Quran dari Mbak Kanaya tadi. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dan penyampaian sosialisasi adwiyata tingkat provinsi yang pada kesempatan pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustazah Mami Arianti. Kepada Ustazah Mami kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Ibu wali murid SDIT Insan Mulia Wonosobo, yang kami hormati pula Ustadz Ustadzah SDIT Insan Mulia, guru dan karyawan, anak-anakku sekalian, barangkali ada yang bersama dengan orang tuanya mengikuti Zoom pagi ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita semua bisa bersama-sama berada di forum virtual ini. Berkat limpahan hidayah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan bersama-sama dalam rangka sosialisasi program adwiyata sekolah ya SDIT untuk maju ke tingkat provinsi. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan pada suri teladan kita Rasulullah Muhammad SAW serta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Bapak Ibu yang kami hormati dan senantiasa dirahmati Allah, jazakumullah khairan katsir atas kehadirannya bersama-sama dengan kami. Alhamdulillah kita bersilaturahmi kembali karena memang kondisi tidak memungkinkan untuk tatap muka sehingga kita bersilaturahmi melalui Zoom secara virtual. Semoga tidak mengurangi esensi dari apa yang akan menjadi informasi dari kami untuk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kami mengajak Bapak Ibu sekalian, yang pertama memang mohon kerjasama, doa dan bantuannya semua, karena SDIT punya hajat yang cukup besar, karena di tahun 2020 kami sudah mendapatkan predikat sekolah adiwiyata tingkat kabupaten, dan tahun 2022 ini kami akan mempersiapkan untuk maju ke tingkat provinsi. Materinya bisa di-share ya, Ustaz Supri? Ya, Bapak Ibu, di banyak sekali program sekolah, salah satunya adalah adiwiyata, dan ini cukup bagus, cukup menarik begitu untuk bisa diikuti oleh setiap sekolah. Ini tadi yang saya sampaikan bahwa tahun 2020 mendapat penghargaan sekolah adiwiyata kabupaten, kemudian saat itu pandemi, sehingga jujur kami dari teman-teman ustadz-ustadzah itu agak bisa dikatakan agak bersantai gitu, karena kami
bayangan kami nanti akan maju tingkat provinsinya itu masih agak lama. Ternyata di bulan Desember kami menerima penghargaan tingkat kabupaten. Jadi tahun 20 penilaian, 21 akhir kami mendapatkan penghargaan penerimaan sertifikatnya. Tahun 2022 di bulan Januari, ya pertengahan Januari kami diundang untuk maju di tingkat provinsi dan harus menyelesaikan di bulan Februari ini. Bismillah, dengan semangat dan semua ya kerjasama dari Bapak Ibu, kita mempersiapkan untuk ke arah sana. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa Adiwiyata ini bukan lomba, namun ini apresiasi dari pemerintah terkait dengan peduli dan berbudaya lingkungan. Jadi artinya semua-muanya, gitu ya, semua-muanya arahannya ke lingkungan, ke pola hidup bersih, pola hidup sehat. Dan ini sangat menarik begitu untuk bisa dilakukan oleh semua warga sekolah. Dampak positif dari program Adiwiyata ini sangat banyak yang pada akhirnya nanti bisa memberikan suasana yang mendukung kegiatan belajar mengajar, kemudian akan menjadi pembiasaan hidup sehari-hari bagi warga sekolah. Jadi anak-anak begitu pembiasaan-pembiasaan di sekolah yang contoh mudahnya membawa sampah di tempatnya, sampah bisa terpilah dan sebagainya, bisa kalau nanti nilai karakter terbina dari pembiasaan-pembiasaan Adiwiyata ini. Lanjut Ustaz. Kemudian untuk yang sekarang Adiwiyata lebih lebih pendekatannya itu dengan PBS berbudaya hidup di sekolah gitu ya. Tujuannya mewujudkan penerapan perilaku ramah lingkungan oleh warga sekolah dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di sekolah, lingkungan sekitarnya, dan daerah. Nah ini, jadi bagaimana kita, nanti sangat luas sekali, anak-anak juga bisa belajar, suasananya sudah nyaman, arahnya sudah ke arah dengan penggunaan alat bahannya di muatan tentang lingkungan hidupnya. Dia nanti berat karena biasa tapi di awal itu kita akan maju di semangat merawat kebiasaan di sekolah, kebersihan di rumah, bersih-bersih di rumah, sampai mengumpulkan sampah, sampai ini membuat hasil karya dari barang bekas itu dilaksanakan oleh anak. Jadi itu di luar di luar bahwa anak-anak itu diarahkannya untuk ke peduli lingkungan, tapi sebenarnya itu sudah sangat-sangat terkait begitu. Nah, harapan kami nanti seperti itu. Nah, PPLHS ini meliputi 3 hal. Dari perencanaan gerakan PPLHS, pelaksanaan gerakan PPLHS, dan pemantauan dan evaluasi. Ini nanti yang poin 2. Poin 2 ini yang kami akan minta kerjasama partisipasi dari semua siswa dan pastinya nanti akan merembet ke Bapak Ibu sekalian. Ini insya Allah tujuannya baik sehingga agak berat sedikit tapi insya Allah nanti arahannya baik. Kemudian PPLHS yang melekat akan melekat pada semua kegiatan sekolah. Jadi tadi yang saya sampaikan dari KBM-nya, kami juga berusaha bagaimana model pembelajaran juga KBM yang berada di kelas usaha maupun ketika penugasan yang arahannya ke sana, ke lingkungan, kemudian program-program sekolah dari pengembangan diri, pramuka, itu juga ada lingkungan hidupnya, dari BPI itu
lain dan ini yang ketiga menjadi pembiasaan warga sekolah, cinta lingkungan sekolah ya, maksud itu lingkungan sekolah itu luar biasa. Harapannya bisa ada hal yang melekat pada siswa 6 tahun di SDIP, nanti seiring sejalan dia juga melakukan di luar sekolah sampai dengan nanti lulus pun itu akan melekat. Dan sangat banyak, dan ini masih kita bertahap juga gitu ya, bertahap juga dari di kelasnya bagaimana, ketika di luar kelas bagaimana, nanti penugasan di rumah juga seperti apa, arahannya ke sana. Ya, lanjut Ustaz. Kemudian 6 poin besar dalam PBLHS ini, yang pertama kebersihan fungsi sanitasi dan drainase. Jadi ini menjadi tugas kita bersama dari sekolah. Nanti dari 1 poin ini membuat beberapa program yang seperti yang tadi saya sampaikan ya, untuk kita yang berada di sekolah, anak-anak dan orang tua itu juga nanti akan dimintai keterlibatannya. Kedua, pengelolaan sampah. Ini kami mengikuti aturan-aturan dari memilah, kemudian mendaur ulang, kemudian ada juga nanti kerjasama dengan sebagainya. Tentunya dari ibu-ibu terutama gitu ya, dari wali lingkungan kita minta kerjasamanya juga. Kemudian yang ketiga, penanaman dan memelihara pohon atau tanaman. Jadi yang ada di sekolah ini nanti kami juga ada jadwal piket merawat tanaman, ada piket dulu sudah mana-mana yang berada di halaman dan ketika anak-anak kok ada penugasan di sekolahnya kok satu hari ada kegiatan seperti itu. Nah, ini arahannya untuk ke sana. Semoga semuanya berjalan dengan lancar begitu, sehingga anak-anak akan terbiasa merawat tanaman di sekolah, nanti di rumah pun akan seperti itu. Tidak menutup kemungkinan juga saya melihat ada beberapa tugas gitu ya, beberapa tugas dari wali kelas itu atau guru mapel itu juga menyiram tanaman dan lain sebagainya. Kemudian konservasi air, ini kaitannya dengan sarpras yang ada di kita. Anak-anak juga diharapkan bisa menghemat penggunaan air. Kami air wudhu, karena yang benar-benar keluar dari kita sekolah itu anak-anak wudhu dan airnya belum terkelola dengan baik itu. Kemudian konservasi energi itu juga ini nanti dari sekolah ketika sudah selesai menggunakan listrik ya itu ke sekolah, nanti di rumah pun nanti Bapak Ibu bisa mengingatkan gitu. Jadi nanti di dekat-dekat saklar itu ada kalimat-kalimat warning mengingatkan untuk mematikan setelah menggunakan dan lain sebagainya. Itu semoga bisa arahannya kan nanti luas nih Bapak Ibu, ketika anak-anak bisa hemat, satu sekolah ini bisa menghemat sekian energi, bisa menghemat sekian air, nanti di akhirnya nanti sewilayah Wonosobo itu berapa, Jawa Tengah, Indonesia, dan bahkan dunia. Dan ini tidak lain sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Nanti kaitannya itu karena bahwa intah yang sangat erat kaitannya dengan nanti SKL di JSIT juga, karena kembalinya memang ke nilai-nilai karakter itu. Pandemi karena ini nanti dilihat tingkat provinsi tidak hanya yang nyun sewu dalam tanda kutip dinilai itu tidak yang sekarang saja, tapi yang kemarin-kemarin, dan sudah disetujui bahwa kemarin itu sekolah itu pandemi sehingga akan banyak foto-foto anak itu berkegiatan di rumah dan kok ternyata penugasannya banyak yang di rumah untuk dikirim ke wali kelas, dikirim ke guru mapel, itu juga dalam rangka kami melengkapi itu, karena pandemi kemarin saya melihat sangat banyak sekali ya tugas-tugas yang dari mereka membuat hasil karya dari barang bekas,
yaitu tadi yang bersih rumah dilukan dan lain. Sudah habis. Oh iya. Yang jadi yang kembali budaya ini sudah berjalan di kegiatan sebelum pandemi. Jadi itu nanam sayur di polybag itu berjalan gitu waktu itu. Tapi kemudian pandemi dan sebagainya berhenti, kita hidupkan kembali. Yang pertama itu kegiatan Jumat Sehat dan Bersih. Ada senam bersama, ada kerja bakti bersama. Tentu nanti ketika PTM kembali pun kami program mengikuti kendaraan. Jadinya hari Rabu kita berbagi tidak gitu ya, tidak dihidupkan itu ketika mengantar itu kita dan semoga bisa terlaksana begitu. Kemudian yang ketiga itu zero sampah plastik. Kalau alhamdulillah kalau di SDT tidak ada kantin dan juga tidak ada penjual yang di luar sekolah. Itu sangat mengurangi jumlah sampah, sangat sedikit ya jumlah sampah dibandingkan sekolah-sekolah lain yang ada kantin dan penjual di luar gitu. Nah, kemarin ini kita sudah ada snack dan ada yang dimakan di sekolah, ada yang dibawa ke rumah. Nah, mulai besok ini juga dulu sudah pernah terjadi ya bahwa kemasan dari snack yang dari sekolah itu dihindari untuk plastik. Memang terkendala itu nanti di yang pemasok snack gitu ya. Pemasok snack itu akan berpikir bahwa ini penggantinya plastik apa gitu. Padahal sekarang ini kan lebih banyak pakai mika ya untuk lebih praktisnya. Tapi enggak apa-apa, bismillah, karena dulu pernah terlaksana ya ini misalnya capcay tidak pakai mika tapi pakai daun. Padahal juga dari pemasok snack itu menyampaikan juga bahwa sekarang cari daun itu agak susah begitu. Nah, itu nanti bismillah. Nah, oleh karena itu kami mengharapkan siswa membawa tempat makan yang ada tutupnya itu untuk ambil snack di sekolah. Misal contoh mudahnya roti atau donat begitu. Nanti anak-anak di kelas akan ambil menggunakan capit yang disediakan sekolah kemudian dimasukkan di tempat makannya. Gitu ya, di tempat makannya silahkan mau dimakan di sekolah boleh, mau dibawa ke rumah juga enggak apa-apa. Tapi pakai tempat makannya anak-anak itu sehingga akan mengurangi sampah yang ada di sekolah. Sebenarnya kalau anak-anak tidak full di sekolah itu justru jumlah sampah yang berada di sekolah itu memang berkurang gitu ya. Kemudian mungkin ini juga tidak bisa langsung 100% nih Bapak Ibu, karena kami juga bertahap gitu, paling tidak seperti tadi bebas asap itu tidak bisa setiap hari 1 hari. Yang zero sampah plastik ini juga kami nanti berproses juga, tidak bisa setiap hari, pasti masih ada. Paling tidak ada pengurangan, karena salah satu di instrumen Adiwiyata itu kan juga ada kita mengukur jumlah sampah sebelum ada penerapan PBLHS ini dengan setelah ada penerapan. Harapannya memang jumlah sampah itu menurun gitu. Kemudian botol minum juga dari rumah
itu anak-anak membawa sendiri, nanti dari sekolah isi ulangnya begitu. Kemudian yang keempat itu pembentukan kader adiwiyata, ini untuk kelas atas, jadi nanti kan ditunjuk 10 anak per kelas, ada Iwan, ada Ahwat, mereka menjadi kader adiwiyata. Nanti tugasnya lebih seperti apa ya, mengingatkan teman-temannya, mereka yang akan bertugas di garda terdepan begitu untuk PBLHS ini di SDIT. Nanti ada pertemuannya, nanti ada penguatan-penguatan kepada mereka juga gitu. Itu kemudian yang kelima itu satu warga sekolah satu tanaman. Bagaimanapun juga semakin banyak tanaman yang ada di sekolah gitu ya, akan semakin membuat lebih asri, udara yang dihirup anak juga lebih sehat begitu. Jadi nanti setelah anak membawa, setelah warga sekolah itu membawa, otomatis juga rasa kepemilikannya akan tinggi sehingga mereka akan jeli ya dalam merawat miliknya itu, meskipun nanti akan bareng-bareng ya diletakkan di tempat yang tidak mesti di depan kelasnya gitu, tapi tetap di lingkungan sekolah. Itu Bapak Ibu, nanti hasil dari Zoom ini tetap kami membuat surat pemberitahuan kepada semua Bapak Ibu wali murid, dan harapannya ini bisa berjalan dengan lancar, pastinya dengan kerjasama dari Bapak Ibu, mengawal anak-anak juga. Kami juga di sekolah dalam tanda kutip gujeh gitu ya, dalam bersama anak-anak, bagaimanapun juga ini untuk kebaikan bersama, karena ini program bagus dan memang mau tidak mau harus diikuti. Ada nilai karakternya, kemudian lingkungannya juga nanti bersih dan sehat, dan banyak faktor positif yang lain. Itu saja dari kami. Ini sudah selesai nggih Ustadz Supri slide-nya. Ya, nggih. Itu Bapak Ibu, tidak banyak yang kami sampaikan dalam sosialisasi ini karena sifatnya hanya apa ya, mengingatkan kembali dulu budaya-budaya peduli lingkungan yang dulu pernah kita laksanakan bersama warga sekolah, ustadz-ustadzah dengan anak-anak itu. Ada lomba kerja bakti lingkungan gitu ya. Kemudian anak juga ke lingkungan sekitar di luar sekolah juga gitu, pramukanya juga dan lain sebagainya. Dan ini kami mengingatkan kembali ada tambahan-tambahan beberapa program, dan semoga tidak memberatkan Bapak Ibu, dan yang jelas karena ini juga masih pandemi juga, tetap semua program yang kami usung juga tetap mengedepankan prokes. Begitu, semoga kita diberi kemudahan, kelancaran, sehat semuanya dari sekolah. Nanti ketika ada yang akan diperjelas, monggo dari Bapak Ibu sekalian. Dari saya sementara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.